Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ibu Nufi. Hari ini jadwalnya Bu Nufi untuk supervisi paradigma coaching ya. Ya, Itu Bu Nufi apakah mengalami persoalan dalam melaksanakan pembelajaran? ya, kesulitan ada beberapa. Apa itu Bu kesulitannya Bu? Ya, misalnya seperti ketersediaan sarana prasarana, misalnya seperti HP, Mm-mm. kuota, kemudian juga gaya belajar anak yang bermacam-macam sudah saya bagi sesuai asesmen awal itu, cuman pada prakteknya kadang masih mengalami kesulitan pengelolaan kelas antara siswa yang siswa audio visual dan yang kinestetik seperti itu. Itu permasalahan yang Ibu Nufi hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran. Nah, itu kenapa kok bisa menjadi sebuah persoalan Bu ya? Apakah ada tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran Ibu Nufi sehingga sarana tersebut menjadi sebuah kendala? Tujuannya apa gitu? Ya, menurut saya ya tujuannya ya agar anak-anak bisa kompetensinya itu sesuai dengan CP gitu loh Pak, capaian pembelajaran. Namanya idealnya, keinginan saya itu seperti itu. Jadi anak didik saya itu harapannya bisa kompetensinya sesuai dengan CP. Tetapi kan memang kemampuan anak berbeda-beda ya karena adanya faktor penghambat itu tadi. Nah, jadi dari faktor penghambat ini tadi ya saya berusaha cari jalan keluarnya agar nantinya sesuai dengan pencapaian pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajarannya apa itu Bu? Di sini pada akhir fase peserta didik memahami kondisi geografis Nusantara dan potensi serta pelestarian sumber dayanya. Berarti melalui HP itu nanti anak-anak bisa menelusuri potensi geografis yang ada di tujuan pembelajaran itu, maksudnya gitu Bu? Betul, seperti itu. Hambatannya tadi terkendala sarana, kemudian juga data dan seterusnya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kira-kira apakah ada upaya dari Ibu Nufi supaya kendala-kendala itu bisa teratasi gitu? Ya, sejauh ini saya ambil dari gaya belajar anak. Jadi untuk hasil akhir produknya, aksi nyatanya anak-anak itu untuk produknya saya beri keleluasaan, artinya saya beri kebebasan. Misalnya di sini anak-anak membuat yang untuk audiovisual, anak-anak membuat video atau scrapbook dengan menggunakan aplikasi Canva, atau yang misalnya anak-anak yang memiliki bakat menggambar alami ya berarti mereka tidak usah menggunakan aplikasi tetapi menggambar menggunakan ya manual, menggambar dan mewarnai. Kemudian yang untuk kinestetik, anak-anak membuat tagihan tugas akhirnya itu berupa video, artinya anak-anak yang mempresentasikan tetapi divideokan. Kalau yang audiovisual membuat desain Canva, atau yang memiliki bakat menggambar menggambar secara manual seperti itu. Luar biasa Ibu Nufi Ibu Nufi sudah berupaya untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar anak-anak ya Bu ya, walaupun dalam hambatan tadi dengan menyesuaikan dengan gaya kebutuhan belajar anak ini sudah mulai ada titik terang gitu Bu Nufi ya. Nah, itu langkah selanjutnya supaya tujuan yang Ibu Nufi harapkan tadi tercapai, kemudian juga ada langkah-langkah yang sudah Ibu Nufi lakukan. Ini rencananya ketika di kelas seperti apa Bu? Rencana aksi di kelas itu melaksanakan itu kapan dan seperti apa nanti pelaksanaannya? Ya, pelaksanaannya kalau bisa memang disesuaikan, skenarionya sesuai dengan modul ajar itu Pak. Sesuai dengan modul ajar, kemudian di jam pelajaran mata pelajaran IPS begitu ya? Mata pelajaran IPS pada pertemuan keempat ini. Ya. Boleh nggak anak-anak itu melaksanakan di luar jam pelajaran IPS Bu? Apanya itu Pak? Untuk membuat karyanya. Oh tadi. Bisa. Boleh, ya? Seperti anak-anak membuat video, kan tidak harus lokasinya di dalam sekolah, misalnya di taman sekolah atau di luar pada saat belajar kelompok dan lain sebagainya. Luar biasa. Untuk mencapai itu Ibu Nufi kan apakah dengan memberikan tujuan itu terus Bu Nufi membuat skenario modul ajar itu tadi ya, kemudian melaksanakannya sesuai dengan jadwal,
supaya itu semua terjadi, Bu Novi apakah akan memantau mereka atau saya sudah menginformasikan terserah anak-anak terjadi terlaksana atau tidak begitu? Itu bagaimana Bu Novi? Ya dipantau Pak, kan Oke, kita dipantau. memiliki asesmennya itu misalnya penilaian keterampilan. Nah penilaian keterampilan di sini kan nanti ada rubrik diskusi. Jadi nanti dari rubrik diskusi kan nanti bisa dilihat mana anak yang aktif di dalam diskusi, kan ada centangnya gitu loh Pak. Nanti kan kita gitu gurunya ya. itu harus observasi dengan rubrik diskusi itu tadi. Oke, luar biasa Bu Novi menunjukkan rasa tanggung jawab yang luar biasa dengan menyiapkan indikator keberhasilannya gitu kan ya untuk mencapai tujuan itu. Baik Ibu Novi, terima kasih. Saya ingin melihat hasilnya nanti seperti apa ya. Nanti saya lihat, kemudian juga saya akan mengetahui apakah tujuan yang Bu Novi sampaikan tadi tercapai atau tidak. Baik Bu Novi, terima kasih ya atas waktunya. Mari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Di pagi hari ini sebelum memulai aktivitas belajar, kita memulai aktivitas afirmasi dulu biar lebih semangat. Yuk, tarik nafas menggunakan hidung ya. Kemudian nanti dikeluarkan melalui mulut. Yuk, pelan-pelan tapi. Yuk, tarik nafas melalui hidung pelan-pelan. Rasakan bahwa hari ini kalian diberi kesehatan. Keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Rasakan kenikmatan kesehatan yang kalian miliki. Keluarkan lagi pelan-pelan. Yuk, kan kamu menggambar dulu, menggambar proses tadi sumber daya. Jadi ini Pak adalah kelompok gaya belajar visual. Jadi produk aksi nyatanya saya menyuruh mereka memilih mereka untuk menggambar produk dengan menggunakan bakat menggambar mereka. Kalian kan di sini kelompok belajar kinestetik, jadi tugasnya hari ini kalian yang di LK ini kalian kerjakan dengan membuat video. Silahkan nanti ada bergantian, ada yang merekam, nanti bisa diupload di TikTok kalian. Jadi satu persatu nanti tampil di videonya, kemudian diupload di akun media sosial kalian, bisa Reels, Instagram atau TikTok seperti itu. Dan anak kalian sudah mengerjakan LK-nya ya. Nah, jadi setelah LK-nya dibuat, nanti kalian buat peta pikirannya. Kemudian nanti 2 orang atau perwakilan kelompoknya presentasi ke depan untuk menjelaskan peta pikiran yang sudah kalian buat tadi. Bisa ya? Anak-anak, jadi hari ini kalian sudah mengerjakan tugas sesuai dengan gaya belajar kalian. Jadi untuk pertemuan berikutnya silakan kalian baca buku paket halaman 28 ya. Nah, yuk sebelum mengakhiri aktivitas belajar IPS hari ini, kita tepuk IPS bersama-sama biar tetap semangat ya. Yuk, di sini Bu Guru pimpin. Tepuk IPS. Mas, sampean tadi pelajaran IPS ya? Apa tugasnya? Membuat video grafis dan sumber daya alam. Oke, gimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran Bu Novi tadi seperti itu? Menyenangkan dan ingin belajar lagi. Bu Novi, tadi kan Ibu mengajar dengan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Itu menurut Bu Novi bagaimana responnya siswa itu, Bu? Ya, anak-anak antusias Pak, karena memang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi kalau misalnya dalam satu kelas tugasnya itu dipaksakan sama rata, mungkin ada anak yang memang tidak bakat menggambar, kan tidak bisa kita paksakan untuk menggambar. Ada anak yang memang lebih suka untuk menggunakan video, artinya lebih suka memanfaatkan platform teknologi, jadi mereka sangat antusias dan senang sekali. Tadi anak-anak ada yang disuruh tarik nafas, tepuk IPS itu gimana, Bu? Ya, itu lebih pada ice breaking untuk penyemangat belajar ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Novi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nufi, Bu, tadi setelah Ibu Nufi kan di kelas ya bersama anak-anak, terus menerapkan pembelajaran dengan menerapkan apa sesuai dengan kebutuhan siswa, begitu Bu ya. Ada auditori, ada kinestetik, ada visual gitu Bu. Itu responnya anak-anak gimana Bu? Responnya ya sejauh ini mereka bersemangat, antusias, dan mereka sudah berharap bahwa inginnya Bu, saya besok tugasnya mengumpulkannya lewat ini saja Bu, menggambar Bu, karena saya memang suka menggambar, misalnya seperti itu Pak. Berarti gimana itu Bu? Sudah sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran yang Bu Nufi rencanakan apa Anda Bu? Ya sampai saat ini itu sesuai dengan capaian yang dicapai, yang diinginkan gitu. Kalau misalnya ada nggak kendala-kendala yang Bu Nufi temui selama proses menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa ketika dilaksanakan di kelas gitu, ada nggak kesulitan gitu? Ya masih ada beberapa siswa itu tadi ya seperti sarana prasarannya, sebenarnya mereka mungkin bakat minatnya menggambar, tetapi ternyata alat-alatnya seperti mewarnainya mereka ada yang tidak membawa, kemudian aplikasi mendesain menggunakan Canva ternyata kendala kuota, padahal kan aplikasi tersebut harus dalam kondisi online juga. Untuk mengatasi itu ada langkah-langkah yang Bu lakukan? Ya sampai saat ini sih itu Pak, kalau misalnya menggunakan aplikasi itu misalnya tidak ada kuota, jadi sehari sebelumnya di grup WA saya sampaikan besok anak-anak membawa HP pastikan ada paketan kuotanya itu, kemudian besok yang kalian yang menggambar itu silakan membawa alat tulis, warna, krayon dan lain sebagainya. Jadi sehari sebelumnya selain di skenarionya itu di grup WA itu disampaikan. Berarti ada skenario, kemudian juga ada komunikasi sebelum kegiatan. Oke. Yang selanjutnya Bu, menurut Bu Nufi, langkah-langkah yang sudah dilakukan, tadi kan sudah tercapai ya tujuannya untuk hari ini. Skala penilaian untuk Bu Nufi berapa Bu? Kalau misalnya 1 sampai 10 itu kira-kira ada di rentang berapa Bu nilainya? Apakah sudah maksimal 10 atau berapa Bu? Pencapaian saya atau pencapaiannya anak-anak? Bu Nufi maupun pencapaiannya anak-anak? Ya mungkin 75-80 gitu Pak. 75 untuk anak-anak, 80 untuk Bu Nufi? Ya mungkin saya yang 7 Pak, karena mungkin saya juga pengelolaan kelas juga masih ada yang kurang, misalnya ada anak yang masih ada saja yang ketinggalan materinya gitu loh Pak. Untuk meningkatkan dari 70 ini mungkin ada rencana gitu Bu? Ya refleksinya ya Pak ya. Refleksinya. Ya mungkin persiapannya harus lebih dimatangkan lagi, karena mungkin saya sudah ada skenarionya, tetapi kadang ada hal-hal yang sepele tetapi itu penting untuk disampaikan ke anak-anak, ternyata pada saat hari H pelaksanaannya justru malah menjadi hambatan ya itu. Sampai ke tahap itu sudah luar biasa Bu Nufi. Untuk mencapai 70 itu ya merupakan sebuah ikhtiar yang perlu maksimal gitu Bu ya. Tapi ternyata Bu Nufi punya langkah-langkah untuk memaksimalkan skala penilaiannya untuk diri sendiri itu Bu ya. Bu Nufi kan mengajar IPS ya, pelajar IPS. Nah, dengan capaian seperti itu apakah Bu Nufi sudah merasa cukup perhatian ke anak-anak itu, atau mungkin ada hal lain lagi yang akan Bu Nufi lakukan sebagai rasa tanggung jawabnya Bu Nufi terhadap siswanya gitu? Sebenarnya belum maksimal Pak. Belum maksimal, ya. Berarti anak-anak masih perlu gitu yang akan Bu Nufi lakukan rencananya? Ya itu setiap hari yang namanya suasana hati itu kan berbeda-beda. Kadang hari ini anak semangat, kadang besoknya kenapa kamu kok lesu dan lain sebagainya. Dan saya kadang sempat menanyakan seperti itu juga, tetapi kadang tidak sempat juga, karena ya itu tadi Pak, sebagai guru kan kita juga memiliki tugas tambahan yang lain, terkadang
belum sempat menanyakan itu, kemudian waktu pembelajaran tiba-tiba selesai. Sebenarnya ingin sekali dari hati ke hati menanyakan. Oke, luar biasa Ibu Novi. Artinya Bu Novi akan melakukan pendekatan kepada peserta didik supaya lebih maksimal lagi pencapaian gitu Bu ya. Sudah cukup bagus Bu Novi. Saya akan menerima informasi berikutnya perihal perkembangan Bu Novi dengan peserta didiknya. Terima kasih Bu Novi. Oktober 2021. Memang sangat singkat sekali begitu. Mulai dari persiapan pra-observasi, melakukan coaching begitu ya, dengan saya sebagai coach dan teman sejawat guru IPS namanya Ibu Novi sebagai coach. Sangat singkat sekali. Namun walaupun singkat, sungguh luar biasa pengalaman nyata bagi saya menerapkan pengetahuan yang dipelajari dari modul 2.3 ini. Pelaksanaan coaching di pra-observasi ini saya berusaha untuk konsisten menerapkan teknik Tirta sebagai upaya memancing informasi atau menggali informasi dari coach supaya muncul tujuannya seperti apa. Tentunya tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh coach ini apa, kemudian permasalahan atau mengidentifikasi permasalahannya itu coba saya giring dengan langkah ketiga, yaitu rencana aksi begitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya pelajari, ternyata alhamdulillah teknik Tirta itu dapat diterapkan sampai akhirnya saya mengeksplorasi atau menggali rasa tanggung jawab dari coach dalam rencana pelaksanaan observasi pembelajaran IPS. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan observasi pada saat pembelajaran. Saya bersyukur ketika melaksanakan observasi ini menemukan seorang coach, seorang guru yang saya observasi ini sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan cara melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Guru ini memetakan murid sesuai dengan gaya belajarnya dengan cara memetakan dalam bentuk kelompok-kelompok belajar. Di dalam kelas itu ada kelompok visual, kemudian ada kelompok audiovisual, kemudian ada kelompok kinestetik. Nah, guru ini memberikan tugas yang bervariasi begitu di dalam satu kelas ini. Kelas kinestetik karena mereka lebih banyak beraktivitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya ini, sehingga diarahkan oleh guru tersebut untuk membuat sebuah video simulasi untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu. Kemudian yang visual disuruh menggambar karena upaya guru tersebut dalam mencapai tujuannya itu diarahkan untuk membuat gambaran visual, gambar begitu. Kemudian yang audio ini disuruh membuat semacam peta konsep, kemudian dipresentasikan begitu. Nah, gambaran itu hasil pengamatan saya sungguh luar biasa. Pembelajaran diferensiasi yang saya pelajari ternyata juga diterapkan oleh guru ini, dan memang sebelumnya jauh-jauh hari sebelum ada tugas ini, ketika di awal-awal saya mendapatkan pengetahuan tentang jauh-jauh hari sebelum mendapatkan tugas untuk melaksanakan coaching ini, saya mendesiminasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah ini pada kesempatan observasi ini ternyata ada yang menerapkan. Dan tidak hanya saya, karena memang kepala sekolah juga menyarankan bagi kelas 7, kelas 8 yang sudah menggunakan
kurikulum Merdeka ini untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu guru masing-masing, tentunya dengan terus belajar. Kemudian juga guru ini melaksanakan teknik stop begitu dalam rangka merelaksasi, membuat fokus sebelum proses pembelajaran. Kemudian di akhir pembelajaran ada refleksi dengan memberikan semangat tepuk IPS seperti yang disaksikan oleh Bapak Ibu penonton. Kemudian di akhir saya melaksanakan coaching lagi, mungkin dengan coaching sebagai langkah akhir dari kegiatan observasi hari ini. Saya tetap konsisten dalam melaksanakan coaching ini, berpedoman pada teknik Tirta, mulai dari persoalan, tujuan, apa yang dihadapi persoalannya, bagaimana menghadapi persoalan itu, langkah-langkahnya seperti apa, rencana aksinya seperti apa, dan saya mengeksplorasi, menggali rasa tanggung jawabnya. Itu semua muncul dalam kegiatan coaching di akhir kegiatan hari ini, seperti itu. Terima kasih. Terakhir, saya masih memang memerlukan terus belajar, menggali, mempraktekkan, belajar, mempraktekkan, dan terus seperti itu sebagai wujud kesungguhan saya dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik di lembaga yang saya tempati saat ini, ataupun suatu saat saya dipindah kemana, ya insya Allah itu akan terus saya pedomani, belajar dan menggali pengalaman. Itu hal yang penting sebagai pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.